Pada chapter kali ini, Anda akan mempelajari sebuah sistematika trading yang penting. How to use multiple time frame for trading. Seringkali orang bertanya pada saya, Pak, bagaimana cara trading? Time frame berapa yang digunakan? Ini merupakan pertanyaan yang klasik, tetapi banyak sekali orang yang tidak memahami tentang time frame. Akhirnya, orang menggunakan time frame itu dengan berbagai macam kesalahan. Saya akan jabarkan dulu kesalahannya. Contoh, ada berbagai macam time frame. Kita bicara di futures market, mulai dari weekly sampai menit, ya, sampai M1. Jadi weekly, monthly, ya, kemudian daily, H4, H1, M30, M15, M5, M1. Ada orang yang menggunakan voting. Kalau H4 bullish, H1 bearish, kemudian M30 bullish, M15 bullish, M5 bullish, maka trennya bullish. Banyak yang seperti itu, dan akhirnya mereka hancur. Ada juga orang yang kebingungan. Terlihat bullish di M15, tetapi di H1 terlihat bearish, di H4 terlihat bullish, akhirnya bingung sendiri mau ngapain. Ya, ini merupakan kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan, kemudian mereka juga memilih-milih time frame. Apakah saya trading, kalau saya short term, saya pakai time frame M15. Kalau saya long term, saya pakai weekly. Ternyata bukan seperti itu. Mari saya berikan sebuah teori yang bisa diaplikasikan sesuai dengan nomenklatur time frame yang benar. Time frame itu berbicara mengenai Anda mengkotak-kotakan chart. Pada dasarnya, time frame itu hanya ilusi. Karena time frame yang ada dan satu-satunya time frame itu sebenarnya adalah daily time frame. Daily time frame itu bekerja karena apa? Market itu dibuka setiap hari dan harga penutupan itu setiap hari. Munculnya time frame itu disebabkan karena adanya chart tadi. Ada candlestick, ada bar, di mana satu batang candle kita bisa melakukan setting up bahwa satu batang ini dibuat satu hari atau H4 atau H1 dan seterusnya. Ya, ini tentunya akan sangat penting untuk Anda ketahui. Karena apabila Anda tidak melakukan setting up time frame dengan benar, tidak mengetahui konsep filosofinya, Anda akan terjebak ke misleading konsep dan perspektif seperti itu. Lantas bagaimana caranya? Kita set terlebih dahulu pemikiran kita bahwa time frame yang utama adalah daily time frame. Dan dari daily time frame itu nanti akan bisa diturunkan untuk melihat yang lebih kecil. Menggunakan time frame sama persis seperti Anda menggunakan Google Map. Mungkin waktu kita membuka Google Map, kita bisa zoom sekali sampai Anda melihat globe dengan daratan pulaunya. Dan kemudian pada saat kita melihat daratan pulau tersebut, Anda bisa lihat, wah saya ternyata lagi di benua ini. Lalu kita ingin lihat benuanya itu, di dalam benua itu kota-kota apa saja. Pada saat Anda melihat benua, mungkin Anda sedang melihat monthly chart. Dan waktu kita masuk ke Pulau Jawa, Anda akan melihat Pulau Jawa dari Indonesia, ya, dari Indonesia Anda melihat Pulau Jawa, ini mungkin Anda masuk weekly chart. Setelah Pulau Jawa Anda melihat Jakarta, ini Anda masuk ke daily chart. Dan di Jakarta Anda mungkin akan melihat bundaran HI, Anda masuk ke H4. Dan di bundaran HI Anda melihat ada Plaza Indonesia, Anda masuk ke H1. Tapi pada saat kita membuka di monthly, apakah waktu monthly itu bundaran HI dan Plaza Indonesia berbeda tempat? Tidak. Pada saat Anda melihat pola pergerakan harga dengan monthly, sebenarnya waktu kita buka di daily itu sama saja. Anda melihat bagian daripada elemen daripada keseluruhan pergerakan harga. Contoh, kalau Anda melihat kaki gajah dari jauh, itu tetap kaki gajah. Dan kalau Anda melihat dengan jarak 1 meter, tetap kaki gajah, tetapi Anda bisa melihat tulangnya. Anda bisa melihat kukunya. Tapi apakah dari jarak, katakan 100 meter tadi, atau monthly chart tadi, kaki gajahnya tidak punya kuku? Tidak, tetap kukunya ada. Tapi dengan masuk ke dalam daily chart, Anda bisa melihat lebih detail bagaimana kuku tersebut bentuknya. Itu adalah konsep filosofi daripada time frame. Nah, pada saat kita trading, yang penting untuk Anda ketahui, dan ini tidak banyak yang memahami, ada dua yang harus Anda bedakan. Bagian yang pertama, Anda memilih the major time frame. Major time frame boleh berapapun. Ini simpelnya, karena nanti detailnya saya akan contohkan di CAT program, itu akan ada pembahasan lebih dalam tentang time frame ini dan aplikasinya. Tetapi untuk basic course, Anda harus memahami yang paling simpel. Tentukan major time frame bisa berapapun. Katakan Anda suka dengan H4 karena volatility-nya tidak terlalu besar. Anda menggunakan H4 sebagai major time frame. Dan major time frame ini bertugas untuk memberikan informasi pada Anda kemanakah arah pergerakan harga, bullish atau bearish, ya, atau sideways. Di dalam major time frame Anda tidak menentukan buy atau sell. Yang Anda tentukan di sini adalah
bull atau bear. Setelah kita menentukan kepala cangkulnya seperti ini dan harganya bergerak di atas moving average dan seterusnya, maka berikutnya kita sudah tahu bahwa ini bergerak dalam kondisi bull. Pada saat kita sudah menentukan itu bull, kita taruh di otak kita bahwa market adalah bull, maka kita akan masuk di dalam time frame yang lebih kecil untuk melihat kuku daripada gajah tadi. Kalau gajah adalah bull, berarti Anda melihat kuku daripada bull tadi dengan menggunakan time frame M30. Kenapa M30? Saya biasanya menggunakan 2 derajat. Kalau H4 saya pakai M30. Kalau weekly saya turunkan ke daily karena 1 daily itu sama dengan 5 weekly. Jadi cukup nyaman untuk dilihat. Karena terlalu besar time frame juga susah, terlalu kecil time frame tidak nyaman. Nah, desain seperti apa itu sudah masuk ke advance, tapi untuk basic, just use our template. Anda menggunakan H4 untuk menentukan majornya, untuk mendapatkan jawaban bullish atau bearish atau sideways. Setelah Anda yakin bull atau bear, Anda sudah menemukan, baik kalau akan terjadi bear, maka saya akan mengambil posisi sell. Dan waktu sell kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, katakan di M30. Dan di M30 inilah Anda menjawab pertanyaan, saya akan sell dan sell di mana. Walaupun M30-nya naik, dan Anda percaya bahwa H4-nya dalam kondisi yang bearish, maka di M30 yang naik ini Anda bukan membeli, tetapi menunggu naiknya selesai dan kemudian Anda baru melakukan sell. Sekali lagi, walaupun H4-nya kita sudah tentukan itu bearish, tetapi M30-nya sedang bullish, kita tidak boleh berkata bahwa bullish, saya buy dulu deh. Tidak, karena itu akan melawan arah tren. Anda menunggu sampai naiknya selesai, Anda menghitung pola-pola yang mungkin terjadi, atau mungkin Anda menunggu pola M atau double top terjadi di M30. Setelah itu, baru Anda tentukan sell, karena di secondary time frame atau di entry time frame, kita menentukan sell atau buy-nya. Ya, jadi cukup jelas penggunaan time frame di sini dan kita akan masuk di aplikasi untuk membahasnya. Kita akan memasuki aplikasi dari multiple time frame. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan analisis pada GBP Jepang Yen. Kita melihat bahwa saya menggunakan major time frame H4 dan terlihat di sini harga bergerak dalam kondisi bearish karena dia berada di area bawah daripada moving average, dynamic resistance, dan ini adalah konsolidasinya kepala cangkul pertama, dan kita yakin membuat sebuah roadmap bahwa setelah ini mengalami penurunan seperti ini, kemudian dia mulai naik seperti ini dan kemudian akan turun ke bawah. Jadi di dalam time frame major kita akan menyebutkan bahwa tren bergerak di dalam bearish trend. Maka yang harus kita lakukan adalah sell. Apalagi dia sudah membuat kepala cangkul yang kecil, ya. Kalau kita melihat kepala cangkul yang kecil di sini, di minornya, maka yang saya concern adalah bagaimana caranya kita bisa entry sell pada saat harga mencapai area dynamic resistance dan kemudian kita percaya bahwa setelah ini dia akan turun. Apakah dia turun menembus bawah ataukah nanti dia berhenti sampai di tengah-tengah? Yang jelas ini akan memberikan range penurunan minimal 140 pips. Yang harus kita perhatikan sekarang dari major time frame H4 kita turun ke M30. Karena di M30 Anda bisa melihat lebih detail di sini, ya, seperti teori tentang Google Map tadi. Kalau di monthly saya melihat hanya bagian ini saja. Ternyata bagian ini kalau kita ke weekly yang saya area warna kuning sudah menjadi beberapa bar, ya, semakin kelihatan pulaunya. Pada saat saya buka ke daily menjadi beberapa bar, tetapi bentuknya sama, ya, bentuknya ayunannya sama. Dan sekarang kita akan fokus di mana? Kita akan fokus di wilayah area ini saja yang berwarna putih. Karena kita yakin bahwa pelemahan ini masih akan berlanjut, ya, kalau kita lihat di sini masih akan berlanjut, arahnya tetap down. Dan yang kita bahas tadi hanya bagian kecil, ya. Ini bagian kecil, sama seperti kita melihat peta, ini hanya bagian kecil di sini. Kemudian kita membahas bagaimana saya menikmati range besar turun, saya buka H4, ya. Jadi sebenarnya ini hanya menunjukkan pada Anda bagaimana cara manajemen time frame itu. Sebenarnya yang kita bahas tadi itu cuma area yang berwarna, saya berikan warna, ya, orange. Sebenarnya yang kita bahas tadi yang orange. Tetapi kalau kita melihat dari time frame yang besar, akan terlihat perbedaannya. Perbedaannya adalah Anda tidak akan melihat orange ini. Kalau dilihat dari monthly, mata orang biasanya langsung melihat dari sini. Itu salahnya. Padahal sebenarnya kita spotting yang ini orange, kita tidak kelihatan.
kalau saya buat di daily terlihat kecil. Nah, sebenarnya yang akan kita bahas tuh kita entry di area orange itu. Makanya majornya jangan terlalu besar, karena apa? Kita memilih bagian-bagian fraktal harga sebenarnya, tidak semuanya ya, karena kalau Anda pakai Google Map kan kita tahu kita mau jalan kemana ya, kita pakai range yang seberapa ya, tidak mungkin lihat sampai pulau-pulaunya semua. Nah, di dalam kasus ini kita membicarakan tentang range yang ada di orange ini, lalu entry cell saya pakai M30. Nah, di M30 ini sebenarnya belum terlihat adanya pembalikan arah. Saya masuk spekulasi. Yang harus kita perhatikan, ini nanti akan turun dulu ke bentuk kepala cangkul. Ingat, sebelum dia berbalik arah menjadi bearish pun, dia harus membentuk kepala cangkul. Kemudian dia membentuk lower high, baru dia turun. Nah, pada saat sudah terbukti dia membentuk lower high, ini nanti saya akan tambah posisi. Tetapi sekarang saya sudah mulai mencoba masuk dulu, karena kita tahu dia akan turun dulu, mengayun lagi ke atas. Nah, inilah fungsi daripada menggunakan multiple time frame sebenarnya ya. Mari kita coba di gold market. Kita percaya bahwa kenaikan ini akan berhenti di area Fibonacci ya, 78,6 misalnya. Ini kita menggunakan XAB ya, parameternya ini XAB, ini XAB. Kemudian saya mencoba menggunakan dengan sudut pandang yang lain, ya ini XAY. Terlihat di sini harga sebenarnya sudah mencapai area harmonic resistance, dan terakhir dia masih bisa naik sampai 78,6 kira-kira. Ini sudah maksimal. Yang harus kita lakukan, kita menggambar roadmap terlebih dahulu. Setelah dia turun ke sini, kemudian dia naik sampai ke sini, dan akan ada penurunan. Setidaknya kemana? Kita sudah tahu di sini ada area exponential moving average. Dia akan kembali ke 1325. Yang harus kita lakukan adalah kita percaya bahwa ini masih ada kenaikan sebentar lagi, lalu berbalik arah menjadi bear. Maka saya tidak mau buy, karena apa? Kalau kita buy di posisi ini akan beresiko, karena resikonya apa? Diseret naik dulu, kecuali di M30-nya kita menemukan pola sell. Apakah pola M ataukah pola rising wedge? Ya, apakah kita sudah menemukan pola di sini? Belum terlihat ada pola pembalikan arah. Oleh karena itu, kita membuat skenario. Karena ingat, di dalam trend bearish itu selalu dari bull ke bear, itu selalu nanti diikuti dengan pembalikan arah harga. Misalnya turun ke sini dan naik tidak mampu menembus, lalu dia akan turun ke bawah seperti ini. Ya. Ini adalah pembalikan arah dari bull ke bear. Ya, dia akan berbalik. Dan pada saat ini semua terbukti, kita akan enter di M30 untuk melakukan sell trade. Bagaimana dengan pair yang lain? Ya, atau mungkin kita akan melihat di saham terlebih dahulu. Mari kita lihat saham BBRI. Saya menggunakan weekly untuk menggambarkan peta pergerakan harganya. Forecasting, bull atau bear, itu ditentukan di sini. Kalau saya melihat seperti ini, maka gambaran yang ada di sini adalah dia up 1, badan cangkul besar, kemudian membentuk badan cangkul kecil, dan pada akhirnya dia tarik ke atas cukup tinggi. Dan disinilah kita akan melihat petanya akan terus ke atas ya. Dan ini bagian minor trendnya. Saya turunkan ke daily, ternyata minor trend tadi adalah bagian ini. Dan bagian inilah yang akan menjadi fokus kita, di mana bagian yang kecil-kecil ini ya. Ini lihat, kalau saya di weekly dia bagiannya di sini. Ternyata kalau di daily lebih jelas, dan di sini kita mencari entry-nya. Bagaimana cara entry-nya? Apakah ada pola? Kalau kita tarik begini, kemudian kita sambungkan bawah, kemungkinan akan terjadi falling wedge. Jadi mungkin saya akan nunggu dia turun, kemudian naik. Ini opsi pertama. Opsi kedua, saya menggunakan strategi breakout. Itu bisa yang jelas di time frame yang kecil ini. Kita harus sepakat, bukan berarti kalau kita percaya time frame besarnya up, lalu time frame-nya kalau kecil kita sell dulu. Tidak. Kita harus inline dengan majornya. Jadi itu cara kita menggunakan dua time frame. Time frame major untuk forecasting, dan time frame yang kecil itu untuk entry. Dengan begitu Anda bisa sangat objektif sekali di dalam menentukan pergerakan harga. Ya. Karena ini akan menjadi
aturan main yang sangat penting sekali, dan setiap dari kita bisa trading dengan sangat objektif saat kita menggunakan dua time frame dan kita tahu fungsinya untuk apa. Ya. Pada saat ini terjadi, kita tahu dia akan turun, tetap kita melakukan zooming di M30 selama dia belum muncul pattern bearish reversal. Anda tidak boleh melakukan sell kecuali memang niatnya adalah spekulatif untuk mengambil pendek, misalnya di sini. Ya. Tetapi secara besarnya Anda harus melihat di time frame entry benar-benar terjadi either double top, ya. Ini opsi pertama, terjadinya double top, atau Anda melihat pelemahan harga mungkin sampai di sini lalu dia turun. Yang jelas ini semua akan kita bicarakan di time frame yang lebih kecil. Candlestick semuanya, trigger untuk entry, ekor dan seterusnya kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil, karena akan lebih presisi kalau Anda melihat di time frame yang lebih kecil, ya. Bagaimana dengan mata uang yang lain, misalnya di GBP, karena dia sideways. Misalnya saya menggunakan daily sekarang untuk range yang lebih besar. Dia sideways, kemudian untuk futures kita harus melihat rangkaian yang lebih kecil, ya. Jangan rangkaian yang terlalu besar. Yang sebelum-sebelumnya tidak perlu kita lihat. Kita lihat ini sekarang. Naik, kemudian dia turun, lalu kita tahu dia akan bikin kepala cangkul. Kepala cangkulnya akan kemana? Gunakan XAB, kita tarik di sini. Ingat teori 50 dan 62, kurang lebih kenaikannya sampai di sini. Lalu kita buka di H1, ya. Kita sekarang pakai H1 karena di daily, ya. Nah, targetnya di area kuning. Sekarang masih di sini, berarti yang bisa Anda lakukan adalah Anda menunggu terbentuknya kepala cangkul dan kemudian ini naik kembali. Apakah nanti muncul inside bar, itu bisa kita manfaatkan. Tapi yang jelas fungsi daripada multiple time frame, ada major time frame untuk menentukan forecasting arah harga. Kalau kita sudah sepakat dia akan naik, maka pilihannya adalah buy, dan kemudian minor time frame itu untuk melakukan buy, ya. Kalau major time frame maksud saya adalah forecasting bull, dan hasil dari bull itu di minor time frame atau entry time frame kita memutuskan buy. Walaupun dia turun di sini, saya tidak akan sell, tapi saya akan menunggu sampai dia benar-benar terjadi pembalikan arah atau muncul pola-pola, misalnya ada inside bar, kita bisa ada trigger untuk entry. Seringkali orang tidak sabar, dia buy di sini lalu diseret ke bawah, lotnya besar, akhirnya kena margin call dan ini menjadi berbahaya. Oleh karena itu, strukturnya harus selalu ingat, forecasting di time frame yang lebih besar, kemudian Anda masuk di time frame yang lebih kecil, ya, untuk entry-nya. Dan ini akan membuat Anda menjadi trader yang sukses di dalam financial market. Demikianlah multiple time frame. Anda pasti akan mendapatkan benefit yang luar biasa sambil kita terus berlatih. Nanti Anda akan tahu hasilnya bagaimana trading dengan lebih baik melalui multiple time frame.